Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok saya dari kelompok 2. Kami akan membahas mengenai komputasi evolusioner perbandingan metode optimasi. Nah, di sini saya sendiri sebagai perwakilan, kenalkan nama saya Aryan Ataila dengan NBI 14622000203. Nah, di sini beberapa nama teman-teman saya yaitu ada Agus Eko Haryanto dengan NBI 14622000223, Lodi Sharma dengan NBI 14622000162, dan terakhir teman saya yaitu Rizky Farhan Dityo dengan NBI 14622000148. Nah, di sini kami akan menjelaskan komputasi evolusioner versus metode optimasi. Versus ini adalah perbandingan ya, bukan untuk perlawanan, bukan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kami akan topik yang akan dibahas mengenai yang pertama perbedaan algoritma genetika atau GA dan particle swarm optimization atau PSO. 2. Dalam kasus optimasi fungsi kompleks, metode mana yang lebih efektif? 3. Kelebihan dan keterbatasan dari metode EC dibandingkan optimasi deterministik. Dan terakhir, penerapan nyata dari metode EC di bidang industri atau riset. Nah, di sini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizky Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Farhan Dityo dengan NBI 14622000148. Kali ini saya akan menjelaskan perbedaan algoritma genetika atau GA dan particle swarm optimization atau PSO. Yang pertama, untuk definisi singkatnya, GA adalah teknik optimasi yang terinspirasi dari proses seleksi alam dan evolusi biologis, menggunakan konsep seperti seleksi, crossover atau rekombinasi, dan juga mutasi untuk menghasilkan solusi baru. Yang kedua, PSO. PSO terinspirasi dari perilaku sosial hewan seperti burung atau ikan. Setiap solusi dipresentasikan sebagai partikel yang bergerak dalam ruang pencarian, menyesuaikan posisi berdasarkan pengalaman individu dan kelompok. Untuk perbedaan utama terdiri dari berbagai aspek. Yang pertama, untuk inspirasi, GA inspirasinya dari evolusi biologis seperti seleksi alam, mutasi, dan crossover. Lalu yang PSO inspirasinya dari perilaku sosial hewan seperti kawanan burung dan juga ikan. Yang kedua, representasi solusi. Untuk GA berasal dari kromosom, eh, seperti biner, real valued, dan lain-lain. Yang kedua, yang berikutnya PSO dari partikel seperti vektor posisi dan kecepatan. Berikutnya operator. Untuk operator GA dari seleksi, crossover, dan mutasi. Sedangkan PSO dari pembaruan kecepatan dan posisi berdasarkan BBES dan GBES. Lalu eksplorasi versus eksploitasi. GA lebih fokus pada eksplorasi, sedangkan PSO lebih fokus pada eksploitasi. Komunikasi antar solusi. GA tidak secara komunikasi GA tidak langsung, melainkan melalui crossover dan seleksi. Sedangkan PSO yaitu langsung, berbagai partikel informasi melalui BBES dan GBES. Lalu yang terakhir, kebutuhan parameter. Untuk GA kebutuhan parameternya itu tinggi untuk ukuran populasi, probabilitas, crossover, atau mutasi. Sedangkan PSO rendah, hanya perlu parameter kecepatan dan bobot. Lalu kelebihan dan kekurangannya. Algoritma genetika atau GA
Untuk kelebihannya yaitu cocok untuk masalah dengan ruang pencarian yang kompleks dan nonlinear. Sedangkan untuk kekurangannya, GA memerlukan banyak parameter dan komputasi yang intensif. Lalu untuk PSO, kelebihannya mudah diimplementasikan dan cepat dalam menemukan solusi yang baik. Sedangkan kekurangannya untuk PSO yaitu rentan terjebak dalam optimal lokal untuk masalah yang sangat kompleks. Itu dari saya lanjutkan ke teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Rizky. Nah, kita lanjut ke materi kedua, topik kedua. Di sini topik yang akan dibahas dalam kasus optimasi fungsi kompleks, metode mana yang lebih efektif. Nah, di sini yang pertama ada namanya GA, lebih efektif untuk masalah optimasi fungsi yang sangat kompleks dengan banyak optimasi lokal karena kemampuannya dalam mengeksplorasi dan versifikasi solusi. Sedangkan PSO lebih efektif untuk masalah optimasi fungsi yang tidak terlalu kompleks, di mana kecepatan konvergensi dan eksploitasi solusi baik lebih penting. Tuh, kita lanjut. Nah, di sini perbandingan GA dan PSO dalam optimasi fungsi kompleks. Nah, di sini ada tabel yang berisikan aspek kedua algoritma GA dan particle swap optimization atau PSO. Nah, di dalam aspek tersebut yang berisikan eksplorasi, eksploitasi, kemampuan menghindari optimal lokal, dan kecepatan konvergensi. Dan juga algoritma ini kita sebelum masuk ke algoritma, nah di sini ada aspek eksplorasi yang lebih baik karena diversifikasi populasi. Sedangkan yang PSO kurang baik dalam eksplorasi, cenderung mengikuti solusi terbaik. Terus yang di bidang aspek eksploitasi, yang GA ini kurang baik dalam eksploitasi karena sifat stokastik. Sedangkan PSO-nya lebih baik dalam eksploitasi karena partikel bergerak menuju solusi yang terbaik. Terus aspek kemampuan optimal lokal lebih baik karena diversifikasi populasi dan mutasi. Sedangkan PSO rentan terjebak dalam optimal lokal jika tidak diatur dengan baik. Yang terakhir, aspek kecepatan konvergensi dan GA ini lebih lambat karena proses seleksi crossover dan mutasi. Sedangkan PSO-nya sendiri itu lebih cepat karena partikel langsung bergerak menuju solusi yang terbaik. Nah, kita lanjut. Yang ketiga, ini saya akan yang membahas materi ini. Kelebihan dan keterbatasan dari metode EC dibandingkan optimasi deterministik. Nah, kita ini akan membahas kelebihannya dahulu, guys ya. Kelebihannya yang pertama, kemampuan menangani fungsi nonlinear metode EC sangat efektif untuk memecahkan masalah yang kompleks dan nonlinear, termasuk fungsi yang tidak memiliki bentuk matematis yang jelas atau derivatif. Yang dua ada fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini dapat diterapkan pada berbagai jenis masalah, baik yang bersifat diskrit maupun kontinu, dan tidak memerlukan asumsi khusus tentang struktur masalah seperti kontinuitas dan konveksitas. Yang ketiga, kemampuan menghindari optimum lokal dengan pendekatan populasi dalam kurung populasi base. EC dapat mencari solusi pada ruang yang luas sehingga cenderung lebih mampu menemukan solusi global dibandingkan metode deterministik. Ketiga, kelebihan dan keterbatasan dari metode EC dibandingkan optimasi deterministik keterbatasan. Nah, kita ini akan membahas keterbatasan ya. Yang pertama,
atau kebutuhan sumber daya yang besar, isi membutuhkan komputasi yang lebih intensif, terutama untuk masalah besar atau kompleks, karena melibatkan evaluasi populasi yang berulang-ulang. Yang kedua, parameter sensitivity kinerja AC sangat bergantung pada pengaturan parameter seperti ukuran populasi, probabilitas mutasi, dan crossover. Pengaturan yang tidak tepat dapat menghasilkan performa yang buruk. Yang terakhir, kurangnya jaminan optimum global. Meskipun cenderung menghindari perangkap optimum lokal atau ESI tetap tidak memberikan jaminan matematis untuk menemukan solusi optimal global. Oke. Nah, di sini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Agus Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Eko Arianto, NBI 14622002223. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu nomor keempat, yakni penerapan nyata dari metode ESI di bidang industri atau riset. Metode ESI memiliki penerapan nyata yang cukup luas di berbagai bidang industri maupun riset. Metode ini yang terinspirasi oleh proses evolusi biologis seperti seleksi alam, mutasi, dan crossover sangat efektif untuk menyelesaikan masalah optimasi kompleks. Yang pertama, optimasi dalam desain teknik dan industri. Terdapat 2 poin, yakni yang pertama, desain produk. IC digunakan untuk merancang komponen mesin, struktur pesawat, atau perangkat elektronik dengan performa terbaik dan efisiensi tinggi. Untuk poin yang kedua, ada manufaktur, digunakan untuk menentukan jadwal produksi, rencana distribusi, atau tata letak pabrik dengan tujuan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Nah, kita lanjutkan dari materi teman saya yaitu Rian atau Agus Eko. Oke, kita masuk ke lanjutan yang materi keempat, lanjutannya. Nah, di sini penerapan nyata dari metode ESI di bidang industri atau riset. Yang kedua, penerapan dalam teknologi informasi yang berisikan yang pertama, kecerdasan buatan AI. ESI membuat dalam penelitian model neural network seperti menentukan parameter optimal atau struktur jaringan. Kedua, optimal algoritma. Misalnya mengurangi waktu eksekusi algoritma, pencarian, atau pemrosesan data dalam sistem komputer. Ketiga, keuangan dan bisnis. Pengelolaan portofolio atau ESI dapat digunakan untuk menemukan kombinasi aset investasi terbaik yang meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Kedua, prediksi pasar. Membantu dalam analisis data pasar untuk menemukan strategi bisnis. Nah, di sini yang keenam, penerapan nyata dari metode ESI di bidang industri atau riset. Kesimpulannya, metode Evolution Computation atau ESI adalah alat yang sangat fleksibel dan efektif menyelesaikan berbagai masalah optimasi yang kompleks. Penerapannya mencakup berbagai bidang seperti industri, teknologi, bisnis, energi, lingkungan, hingga penelitian ilmiah. Inti dari metode ini adalah meniru prinsip evolusi alami untuk menemukan solusi yang terbaik di antara berbagai kemungkinan. Dengan kemampuannya untuk menangani situasi rumit yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan tradisional. ESI menjadi pilihan yang kuat untuk inovasi dan efisiensi. Selesai, sekian terima kasih. Mohon maaf apabila
ada salah kata, dan untuk mungkin tadi untuk saya penjelasan mungkin tidak ada video dikarenakan eh, aplikasi dari OBS saya sedang ada masalah, jadi mohon maaf saya tidak bisa menampilkan wajah saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.